Jangan pernah takut mencoba karena kesempatan tidak datang 2 kali. Visi dan misinya sesuai dengan nama SMK Iqman sendiri, yaitu mendidik dengan prima ya, insan prima ya kan, menghasilkan generasi yang unggul, generasi yang mandiri, kemudian mampu bersaing dan siap bekerja, siap berwirausaha, dan siap kuliah. Sesuai dengan visi misi SMK tentunya. Siap bekerja, siap berwirausaha, dan siap kuliah. Sekolah harus berupaya semaksimal mungkin berikan fasilitas kepada anak kepada gurunya sehingga ya baik anak atau siswa, baik gurunya bisa memaksimalkan potensinya di sekolah. Guru-guru bisa meningkat kompetensinya, ya terus berinovasi baik dalam mengajar, kemudian ya dalam pengetahuannya dan mudah-mudahan itu bisa itu tadi ya meningkatkan mutu sekolah. Jadi SMK Insan Prima Mandiri atau lebih dikenal dengan SMK Iqman itu berlokasi di Jalan Kiai Haji M. Hasbullah nomor 100, Kampung Rancamaya, Desa Sukabakti, Tarogong. Gitu. SMK Iqman ini di bawah naungan Yayasan Al-Kohar, di mana Yayasan Al-Kohar ini menaungi 2 sekolah. Ada SMP Plus Al-Kohar dan SMK Insan Prima Mandiri. Ada salah satu buku judulnya Merawat Fitrah Anak. Karangan Dr. Khalid Ahmad Syamtut, kontennya bagus. Di sana ya disampaikan bahwa bagaimana cara kita memberikan fondasi yang kuat untuk anak, menanamkan nilai-nilai keislaman, ya. Kemudian menanamkan bagaimana cara anak punya akhlak yang baik. Era sekarang kita kebanjiran informasi, Pak ya? Iya, Betul nggak? betul. Jadi tsunami informasi bahasanya. Dan tugas anak-anak sekarang itu adalah memilah dan memilih justru, Pak ya. Iya, Itu yang menjadi kesulitan ya. Tadi mungkin poinnya bagaimana seorang anak ini bisa paham konteks sebuah berita ataupun mungkin informasi. Itu iya, PR-nya mungkin, betul. Pak ya. Halo teman-teman Primary List, hari ini kita senang sekali karena kedatangan dari Kepala Sekolah SMK Insan Prima Mandiri, yaitu bersama dengan Pak Dian. Pak Dian ya? Ya, Oke, apa kabar Pak Dian hari ini? alhamdulillah baik, Pak. Ya, alhamdulillah Pak. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan Pak meluangkan waktu untuk mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol ke depan ya Pak ya. Ya, siap. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, apa itu SMK Insan Prima Mandiri, kemudian visi misi, sejarah dan seterusnya, mungkin Pak Dian boleh perkenalan diri dulu. Sekarang kegiatannya lagi sibuk apa dan seterusnya, silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Dian Nurdiana, asli dari Garut, pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA di Garut, SD di SD Ciparai, SMP di SMP Negeri 1 Garut, Ya. SMA di SMA 1 Tarogong, kalau sekarang SMA 1 Garut. Selesai SMA, saya melanjutkan ke jenjang kuliah, mengambil jurusan pendidikan matematik di Universitas Pendidikan Indonesia. Lulus, saya memulai karir menjadi guru di sebuah sekolah, tepatnya di Kota Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Jadi di Kutai Timur itu ada sebuah perusahaan batubara yang besar, kemudian karyawannya banyak, kemudian boleh dibawa keluarga. Putra-putrinya mendapatkan privilege, mendapatkan fasilitas sekolah, sekolah perusahaan. Kurang lebih 3 tahun, kemudian saya hijrah kembali ke Garut. Di Garut, terus meneruskan profesi sebagai guru. Saya di Garut mengajar matematik di SDIT, kemudian juga mendapatkan kesempatan di SMP, di SMA, SMK juga, hampir semuanya Pak. Di SD pernah, SMP, SMA, SMK. Dan saat ini saya mendapatkan amanah menjadi kepala sekolah di SMK Insan Prima Mandiri atau biasanya dikenal SMK Iqman. Iqman Insan Prima Mandiri. Coba. Iya. Jadi Pak Dian ini udah lengkap Pak ya, mulai dari SD, SMP, SMA, dan sekarang SMK juga istilahnya sudah mengemban tugas banyak sekali.
Pertanyaan pertama mungkin Pak, ini mungkin bisa jadi inspirasi juga bagi anak-anak kelas 12 yang masih bingung mencari jurusan Pak, ya. Kenapa Pak Dian dulu gitu ya mengambil jurusan pendidikan matematika? Sebetulnya kalau dilihat dari latar belakang Pak, latar belakang latar belakang orang tua, kebetulan ibu guru, bapak juga guru. Ya. Jadi melihat bapak dan ibu ada siswa yang datang ke rumah, alumni datang ke rumah, ya kadang ketika saya waktu masih jadi siswa datang ketika ada kesempatan melihat bapak dan ibu mengajar, ya itu semua menginspirasi. Akhirnya diambillah mana yang paling mungkin pada saat itu sesuai dengan kompetensi yang kira-kira saya mampu, ya saya mengambil jurusan pendidikan matematik. Yaitu kenapa? Karena matematik, karena memang dilihat dari standar nilai dari SMP, SMA itu yang paling konstan itu nilai matematik. Sepertinya mampu kalau matematik. Ya, alhamdulillah Allah memberikan saya kesempatan goal di Universitas Pendidikan Indonesia pada waktu itu. Kalau ibu sama ayah ngajarnya apa Pak? Kalau bapak mengajar matematik, Oh iya, iya. kalau ibu mengajar IPS. Kalau waktu itu kan belum ada pemisahan ya, masih IPS. Kalau sempat kan dari IPS berubah, ada geografi, ada sejarah, ada ekonomi, Iya. kemudian kembali lagi disatukan jadi IPS. IPS lagi ya. Jadi ini inspirasinya emang dari lingkungan keluarga langsung Pak ya. Lingkungan keluarga ya. Baik Pak, kalau ini mungkin ini juga masih ada sangkut pautan dengan pendidikan matematika nih Pak. Seseru apa nih belajar matematika sebenarnya Pak kalau masih ingat dulu? Sebenarnya kalau belajar matematik itu ya menurut saya kadang-kadang ketika saya mengajar lah ya, bukan belajar, mengajar, kadang-kadang anak merasa, aduh Pak, Ya. pusing Pak belajar matematik. Aduh Pak, ketika menyebutkan matematik aja anak-anak tuh udah pusing ya. Padahal ya sebetulnya ketika kita belajar matematik ya kita bisa belajar banyak hal. Mulai dari mengeneralisir, melogikakan, Iya. mengkonkretkan dari yang abstrak. Jadi banyak hal yang kadang-kadang ada juga yang berpikir seperti ini Pak. Buat apa belajar matematik? Buat apa belajar aljabar misalnya dalam matematik? Buat apa belajar persamaan kuadrat, fungsi kuadrat itu apa fungsinya dalam kehidupan sehari-hari? Sebetulnya banyak Pak, banyak. Misalnya begini, ya. Kalau kita mau menjalankan mobil lah ya, itu kan harus ada mesinnya. Iya. Tapi kalau hanya mesinnya sendiri itu kan memang tidak jadi apa-apa. Tapi ketika mesin itu bersatu dengan kendaraan, misalnya mobil, itu kan menjadi sebuah produk yang berguna ya. Nah sama seperti matematik. Jadi matematik itu semacam mesinnya. Dia bisa dipakai untuk fisika, misalnya, untuk kimia, atau untuk ekonomi, fungsi penawaran, permintaan, ataupun yang lainnya. Jadi sebetulnya matematik itu bisa masuk kemana-mana. Dan memang ya itu tadi ya, belajar matematik itu kita bisa belajar untuk melogikakan, mengurutkan secara sistematis gitu kan, ya nggak bisa kita dari urutan cara yang pertama langsung ke terakhir, kan harus mengurut gitu Pak. Iya, jadi ya mudah-mudahan dengan adanya podcast ini Pak ya gitu teman-teman yang istilahnya karena matematika, bahasa Inggris itu merupakan salah satu mata pelajaran yang masih kurang Pak ya. Masih kurang diminati gitu. Fisika, kimia itu ketika dengar itu masih ada yang langsung takut atau pusing dengan rumus-rumus dan seterusnya. Padahal betul yang kata Pak Dian tadi sampaikan, semua pelajaran itu bisa dipelajari Pak ya, tidak Bisa. ada yang sulit ya. Iya. Ya asalkan ya sebetulnya kita punya keinginan yang kuat Pak. Terus jangan jangan mengawali dengan mindset yang sulit. Padahal itu belum tentu sulit. Ya. Itu ya sekilas tentang matematika. Baik Pak, ini mungkin bisa masukan nih bagi teman-teman yang sedang menyaksikan saat ini. Baik Pak, saya ingin beralih mungkin ke SMK-nya Pak, Iya. SMK Insan Prima Mandiri. Boleh mungkin Pak dikasih cerita dulu nih latar belakang ataupun ceritanya gimana SMK ini bisa berdiri. Jadi SMK Insan Prima Mandiri atau lebih dikenal dengan SMK Ipman itu berlokasi di
Jalan Kiai Haji M. Hasbullah nomor 100, Kampung Rancamaya, Desa Sukabakti, Tarogong. Gitu. SMK IPAN ini di bawah naungan Yayasan Al-Kohar, di mana Yayasan Al-Kohar ini menaungi 2 sekolah. Ada SMP Plus Al-Kohar dan SMK Insan Prima Mandiri. Nah, SMK IPMAN sendiri berdiri tahun 2012, Pak. Jadi berarti kalau dihitung dari 2024 sudah 12 tahun. Alhamdulillah. SMK Insan Prima Mandiri ini baru satu jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Alhamdulillah sampai saat ini eksis, kemudian makin ke sini jumlah siswa masih banyak. Kalau untuk visi dan misinya apa nih Pak SMK IPMAN? Visi dan misinya sesuai dengan nama SMK IPMAN sendiri, Insan Prima Mandiri, yaitu mendidik dengan prima, ya, insan prima, ya kan, mendidik dengan prima, menghasilkan generasi yang unggul, generasi yang mandiri, kemudian mampu bersaing, dan siap bekerja, siap berwirausaha, dan siap kuliah. Itu sesuai dengan visi misi SMK tentunya, siap bekerja, siap berwirausaha, dan siap kuliah. Dan tentunya amanat dari Pak Ketua Yayasan bahwa memang dari SMP Al-Kohar ke SMK harus ada keberlanjutan mempertahankan nilai-nilai khas dari Yayasan Al-Kohar, yaitu yang pertama nilai-nilai Islami, yang kedua tentunya harus mempertahankan nilai-nilai yang berakhlakul karimah. Gitu. Kalau dari eskulnya mungkin Pak, mungkin bisa dikasih gambaran karena mungkin kita mengetahui beberapa peserta didik itu selain akademik juga biasanya pingin ada kegiatan ekstrakurikulernya juga. Ada apa aja nih Pak di sekolah IPMAN ekstrakurikuler? Sampai sejauh ini Pak, eskul di SMK IPMAN ada 4. Yang pertama ada pramuka, yang kedua ada futsal, yang ketiga ada English Club, yang keempat ada nasyid. Tapi insya Allah ke depan kita sedang menggodok, merencanakan ada tambahan-tambahan eskul lain seperti e-sport, kemudian ada desain grafis, kemudian ada PMR, dan tentunya eskul lain yang nanti akan kita tanyakan ke anak, kira-kira minatnya di mana. Misalnya ada robotik atau lain-lain. Yeah. Alhamdulillah untuk eskul sendiri sampai saat ini bisa menorehkan prestasi ya. Kemarin kami mendapati juara favorit Lomba Nasi Nusantara yang diselenggarakan oleh Islamic Center. Kemudian juga untuk eskul pramuka, kita 2 tahun berturut-turut Pak. Tahun 2023, 2024 terpilih sebagai pasukan pengibar dan pengucap tingkat kabupaten dalam perayaan HUT Pramuka. Gitu. Kemudian untuk lomba-lomba yang lain, lomba defile tingkat kecamatan, kabupaten, alhamdulillah kita langganan juara untuk eskul pramuka. Untuk eskul yang lain kita masih ya mudah-mudahan ke depan mungkin bisa menorehkan prestasi. Oke. Kalau misalkan dari sekian banyak nih, Pak Dian kan kurang lebih ya sudah menjadi kepala sekolah pasti mengetahui ya istilahnya beberapa kegiatan anak-anak gitu Pak ya. Ya. Nah, apa sih kegiatan anak-anak yang paling diminati dari berbagai eskul yang sudah ada di sana Pak? Ya sebetulnya relatif ya. Kalau melihat fluktuatif Pak. Kalau tahun kemarin anak-anak lebih senang ke futsal. Kalau tahun ini anak-anak yang ke pramuka banyak, karena memang kegiatan pramuka tahun ini lebih variatif. Kemudian juga futsal makin kesini makin banyak karena mungkin ya turnamen atau kejuaraan juga makin banyak. Kemudian memang mayoritas anak-anak juga memang suka gitu. Ya. Untuk yang lainnya memang. Kalau dari segi tantangan nih Pak, mungkin pasti dari setiap organisasi atau mungkin sekolah yang dipimpin itu pasti ada aja tantangan gitu Pak ya, baik dari internal ataupun eksternal. Apa sih tantangan bagi seorang kepala sekolah dan bagaimana Bapak menyikapi untuk setiap tantangan yang hadir ini?
Ya tantangannya pasti banyak ya Pak. Yang pasti saya sebagai kepala sekolah ya harus melihat sesuatu itu dari dua sisi. Dari sisi saya sebagai kepala sekolah, dari sisi saya sebagai mungkin orang tersebut. Bisa sebagai guru, bisa sebagai tenaga administrasi, atau bisa juga sebagai siswa. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya banyak hal ya yang harus dirubah. Pemahaman anak, kedisiplinan anak. Intinya adalah kita harus bisa menjadi contoh yang baik untuk anak, ya. Kemudian yang berikutnya, ya sekolah harus berupaya semaksimal mungkin berikan fasilitas kepada anak, anak kepada gurunya, sehingga ya baik anak atau siswa, baik gurunya bisa memaksimalkan potensinya di sekolah. Sejauh ini kita berupaya ya memberikan fasilitas yang maksimal untuk kepentingan anak. Sebagai contoh, di setiap kelas kita sediakan standar ya dari sekolah, yaitu kita sediakan proyektor, kemudian semua kelas itu terkoneksi dengan internet, kemudian kita juga punya perpustakaan, pustakanya juga alhamdulillah lengkap, koneksi dengan internet, kemudian kita akan buat dengan sistem komputerisasi. Untuk lab sendiri juga alhamdulillah, yaitu tadi ya, kita harus menyesuaikan dengan minat kebutuhan anak. Kadang-kadang anak itu tidak hanya datang ke lab misalnya mengerjakan sesuai dengan mata pelajarannya, tapi kadang-kadang anak ada mungkin yang ingin meningkatkan kompetensi di bidang grafis atau editing dan lain-lain. Iya. Jadi ya kita tambahlah, mudah-mudahan bisa berkembang untuk fasilitas lab. Di SMK Ipman sendiri, alhamdulillah untuk lab komputer kita sudah punya standar, semuanya standar i5, jadi cukuplah untuk bisa menginstal atau menggunakan aplikasi-aplikasi desain grafis, editing video atau lain-lain, gitu ya. Di luar aplikasi-aplikasi yang sesuai dengan jurusan akuntansi gitu ya, seperti Mayop, Spreadsheet atau lain-lain, gitu. Jadi anak-anak ini udah terfasilitasi lengkap Pak ya. Tadi disebutkan bahwa di sekolahnya ada proyektor gitu ya. Terus Ya. kemudian perpustakaan, kemudian tadi penunjang mungkin ya, salah satunya ya komputer juga, ini istilahnya sudah yang modern, yang udah sah Iya. saat ini. Oke. Nah, kalau dari segi pembelajaran nih Pak, ini kan Pak Dian background-nya adalah seorang pendidik yang kurang lebih mungkin lebih dari 1 dekade, 10 tahun mengajar Pak ya. Saya pingin ini aja, apa namanya, pingin dengar Pak pendapat dari Bapak. Ada perbedaan nggak sih anak pendidik ya, maksudnya murid zaman dulu Pak ya, dengan murid zaman sekarang? Ya, begini ya Pak, ini menurut pandangan saya, pendidikan itu kan dinamis ya Pak. Setiap waktu berubah, metodologi pembelajaran berkembang. Yang kedua juga anak juga dinamis gitu ya. Ya. Memang waktu dulu saya jadi murid dengan saya sekarang jadi guru ya tentunya beda. Secara mental, pendekatan, kemudian metode pengajaran juga beda. Kalau dulu mungkin ya anak misalnya guru menjelaskan, memberikan contoh soal, silakan kerjakan di rumah, selesai. Kalau sekarang tidak bisa begitu. Anak bisa mencari sendiri, menggali sendiri, silakan. Kemudian kalau misalnya sumber bacaan, sumber belajar yang ada di mana-mana. Kalau dulu kan tidak. Ya. Oke. Jadi ada beberapa perbedaan mungkin Pak ya dari karakter belajar ataupun mungkin faktor pendukung untuk meningkatkan pembelajarannya mungkin Pak ya. Iya. Nah, kalau dari ini Pak, ini mungkin salah satu concern saya juga, saya sering diskusi juga dengan teman-teman, baik dengan mahasiswa, komunitas, ataupun dengan guru sendiri gitu Pak ya, tentang hadirnya sosial media ini Pak. Nah, menurut pandangan Bapak, sosial media ini gimana terhadap istilahnya pembelajaran, baik untuk siswa sendiri atau mungkin untuk guru? Ya, tergantung cara pandangnya sendiri. Cara pandangnya atau cara menggunakan sosial media itu sendiri. Sejauh ini yang saya lihat ya, kalau kita bisa menggunakan sosial media itu dengan baik, tentunya banyak hal positif. Contohnya apa? Contohnya, ini hal yang paling kecil Pak, ya ini pengalaman yang terjadi di sekolah. Ada salah satu guru, ya,
memberikan amanat ketika upacara. Kemudian di shoot gitu ya, Direkam ya. direkam, dimasukkan ke dalam TikTok sekolah. Ternyata di luar dugaan, Pak, banyak sekali yang melihat, kemudian banyak sekali yang bertanya, banyak sekali yang mengucapkan terima kasih ini untuk untuk bahan saya nanti menjadi pembina upacara. Terima kasih sudah menginspirasi. Ya, alhamdulillah. Kemudian untuk siswa juga alhamdulillah dengan ada sosial media ya melihat ternyata walaupun sekolah kami sebut saja dekat dengan kota ya, tapi ya akses ke kota agak sulit. Tapi alhamdulillah dengan hadirnya sosial media ya, anak-anak bisa melihat berbagai hal ya yang memang selalu update itu ya. Kadang-kadang begini, waktu saya kuliah atau SMA itu kan misalnya ngedit video atau ngedit film atau ngedit gambar itu masih menggunakan aplikasi Yulit atau lain-lain. Oh Terus iya, sekarang Yulit ya. Saya ngalamin Pak Yulit. sekarang lihat anak-anak luar biasa cepat sekali dan hasilnya bagus. Ini gimana caranya, Pak? Lihat Pak di TikTok, Pak, lihat di YouTube, Pak, lihat di yang lain. Oh, ternyata luar biasa tuh ya. Secepat itu gitu. Memang dampak sosial media begitu. Tapi ya itu tadi tergantung dari ya itu tadi cara menggunakannya yang tentunya positif dan sehat. Ya kita sebagai pendidik ya tidak henti-hentinya harus selalu mengingatkan kepada anak ya, bahwa memang tidak ada salahnya kita menggunakan sosial media. Baik itu dalam bentuk apapun gitu ya platformnya. Yang penting penggunaannya dengan sehat, kemudian sesuai dengan waktu. Iya, mudah-mudahan Pak ya. Kami juga ya saya dan teman-teman juga sering istilahnya berdoa gitu. Karena ada kekhawatiran tersendiri gitu Pak ya kalau di sosial media itu. Kalau dulu bahasanya orang tua itu takut ketika anaknya berada di luar rumah. Dulu Pak ya, misalkan ya angkatan kita lah Pak gitu ya. Orang tua kita itu takut kalau misalkan anak misalkan pulang sekolah nggak pulang ke rumah gitu. Tapi kalau sekarang itu yang menjadi kekhawatiran itu anak diem di rumah pun masih ada kekhawatiran Pak ya. Ya. Karena yaitu sosial media kan campur aduk Pak ya di sana. Ada yang positif, ada yang negatif dan seterusnya gitu. Ya mudah-mudahan kita bisa sama-sama Pak ya menggunakan sosial media secara bijaksana mungkin. Itu Pak ya poinnya. Iya. Oke Pak, apa nih next-nya Pak bagi sekolah Ipman nih Pak yang akan dilakukan oleh Bapak dan mungkin rekan-rekan guru dan siswanya? Ya tentunya alhamdulillah Pak kita punya modal yang kuat sebetulnya. Sebenarnya kan kalau untuk sekolah Pak aset yang paling berharga itu kan guru. Iya. Ya kan? Alhamdulillah kita punya guru-guru yang memang masih muda, masih energik, masih mau melek teknologi Pak. Iya. Jadi Mengikuti alhamdulillah. zaman ya. Iya. Jadi alhamdulillah sejauh ini yang saya lihat mereka bisa memaksimalkan fasilitas yang ada di sekolah dan mudah-mudahan itu ya harapan ke depan ya tentunya guru-guru bisa meningkat kompetensinya ya terus berinovasi baik dalam mengajar kemudian ya dalam pengetahuannya dan mudah-mudahan itu bisa itu tadi ya meningkatkan mutu sekolah karena kan sekolah ini ada yang namanya raport pendidikan Pak. Jadi raport pendidikan itu dirancang dengan ada yang namanya perencanaan berbasis data. Jadi gini Pak. Jadi kalau dulu mungkin ada penilaian yang langsung ke sekolah, tapi kalau sekarang karena ya semua sudah digital Pak. Jadi raport sekolah itu cerminan, raport pendidikan itu cerminan ya sekolah dilihat dari berbagai unsur Pak. Yang pertama dari data pokok pendidik ya, dapodik ya, data pokok siswa, data pokok guru dan lain-lain. Di situ kan terlihat SDM guru, lulusannya, kemudian sesuai dengan kompetensinya atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, hasil dari kalau di sekolah, baik level SD, SMP, SMA, SMK, ada yang namanya ANBK Pak. ANBK itu mengukur literasi dan numerasi. Kemudian yang ketiga ada yang namanya survei lingkungan belajar itu semua warga sekolah baik guru atau siswa. Di situ di survei lingkungan belajar
akan disurvei bagaimana iklim keamanan sekolah, kemudian bagaimana sekolah itu memperlakukan siswanya, untuk siswa yang berkebutuhan khusus, untuk siswa yang mungkin ya yang lain gitu ya. Intinya dari survei lingkungan belajar, kemudian hasil literasi numerasi, dan data Dapodik itu semua akan diramu, nanti akan keluar pemetaannya seperti apa. Itulah yang jadi acuan kita, Pak. Tentunya acuan kita adalah ya mau tidak mau harus melihat di rapot pendidikan itu. Alhamdulillah untuk tahun kemarin kita sudah ranknya itu kalau di rapot pendidikan itu ada ranknya itu berdasarkan warna, gitu ya. Kita di literasi dan numerasi itu sudah hijau, Pak. Alhamdulillah. Oke, kalau ini Pak, apa namanya, mungkin saya boleh beralih ini mengenai pendidikan secara umum mungkin Pak ya. Mungkin saya percaya bahwa pendidikan Indonesia ini tiap hari itu pasti menuju yang lebih baik gitu Pak ya. Iya. Kemarin kita ada pergantian kurikulum menjadi Merdeka Belajar. Tapi terlepas dari itu kan pasti ada plus dan minusnya mungkin Iya. Pak ya gitu ya dari kurikulum belajar sini. Ada masukan nggak Pak atau mungkin harapan Bapak gitu ya mengenai pendidikan Indonesia mungkin secara umumnya gimana Pak? Eh, sebetulnya keluhan kami ya sebagai pendidik ada istilah, Pak, ganti menteri, ganti Ganti kurikulum ya. Seperti itu ya. Walaupun pada kenyataannya memang yang namanya pendidikan itu kan dinamis, Pak. Seperti tadi yang saya sampaikan, kalau zaman dulu kita edit video pakai Ulit, sekarang anak-anak pakai CapCut Ya. misalnya. Kalau zaman dulu kita presentasi pakai PowerPoint, sekarang pakai Canva, Iya. selesai gitu kan. Jadi memang eh, cara pandang saya untuk pendidikan ya secepat apapun pendidikan itu berubah, kurikulumnya ataupun ya apapun itu ya kita harus bisa mengikutinya. Kita harus bisa menyesuaikan. Karena pada dasarnya manusia itu kan makhluk pembelajar, Pak. Makhluk yang harus selalu belajar. Ya, termasuk guru ya. Bahkan pada waktu itu pada zaman ada salah satu menteri pendidikan, ada program namanya program guru pembelajar. Karena memang yang namanya pembelajar itu ya memang terus belajar gitu ya. Jadi se secepat apapun nanti perubahan pendidikan, kita sebagai pendidik ya harus bisa mengikutinya, harus bisa menyesuaikan. Itu menurut saya. Baik, Pak. Nah, di sini juga ada poin mungkin Pak yang istilahnya masih kita perjuangkan bersama-sama yaitu tentang tingkat literasi ya, terutama untuk Garut nih Pak gitu ya. Nah, kalau Bapak sendiri mungkin ada nggak masukan atau mungkin harapan nih buat literasi kita supaya lebih baik lagi nih Pak, gimana? Kalau bicara literasi, Pak, kalau menurut KBBI itu kan literasi itu kemampuan membaca dan menulis ya, Iya. Pak. Tapi kalau menurut cara pandang saya, yang namanya literasi itu bukan hanya sekedar membaca, Iya. tapi bagaimana kita bisa mengolah dan memahami informasi. Jadi kalau misalnya ada siswa eh, literasi, silakan baca buku. Iya. Ya kalau hanya sekedar membaca kan kita tidak bisa memahami apa itu konten atau isi dari bacaan. Yang namanya literasi kan literasi numerasi ya. Saya kalau melihat dari cara pandang matematik begini Pak. Misalnya ya anak-anak diberikan soal 5 kali 6 bagi 2. Pasti cepat. Anak kelas 5, kelas 6 SD pasti cepat. 5 kali 6 bagi 2. 5 kali 6 30 bagi 2. 15. Tapi coba kalau misalkan diberikan soal cerita. Tersedia misalnya 5 karung. Setiap karung berisi 6 kilo beras dibagikan ke 2 kecamatan. Masing-masing kecamatan dapat berapa? Anak-anak kebanyakan bingung, Pak. Iya. Kenapa? Karena hanya sekedar membaca gitu, tidak bisa memahami. Jangankan membaca, ketika lihat soal, Pak ini digimanain? Padahal di urutan yang paling atas sudah diberikan soal langsung hitungan praktisnya, Pak. Itulah gitu ya, anak-anak itu ya ketika anak-anak udah dibaca,
Udah, tapi kan hanya sekedar membaca, bukan dipahami, bukan diolah informasi tersebut. Jadi menanamkan literasi itu bukan hanya sekedar anak disuruh baca, tapi itu tadi anak-anak diarahkan untuk bisa memahami dan mengolah informasi tersebut. Ya, kalau di sekolah kami alhamdulillah dengan tersedianya perpustakaan, ya walaupun baru Pak perpustakaannya, baru launching kira-kira 2 bulan yang lalu, ternyata luar biasa minat anak datang, kemudian kadang-kadang saya tanya, "Kamu baca apa?" "Baca." "Isinya apa?" "Oh Pak ini tentang ini." Ya, tidak hanya sekedar membaca gitu. Jadi anak-anak paham, memahami isi dari yang dia baca Iya. gitu. Betul. Jadi ya konteksnya itu sekarang tuh kalau di era kita Pak ya dulu kita kesulitan mencari informasi, betul Pak ya? Ada tugas itu harus ke perpustakaan, nggak gitu motong koran Pak ya, Ya, clipping ya zaman kita ya Pak. Itu eranya kita susah sekali mencari informasi. Tapi era sekarang kita kebanjiran informasi Pak ya. ya, Betul nggak? betul. Jadi tsunami informasi bahasanya. Dan tugas anak-anak sekarang itu adalah memilah dan memilih justru Pak ya. Iya, Itu yang menjadi kesulitan ya. Tadi mungkin poinnya bagaimana seorang anak ini bisa paham konteks sebuah berita ataupun mungkin informasi. Itu iya, PR-nya mungkin Pak ya. betul. Ya dan memang jangan asal baca gitu ya. Harus paham gitu apa yang dia baca. Sehingga pesan yang disampaikan dari bacaan tersebut nyampe. Baik Pak. Nah, tadi udah disebutkan ada mungkin tentang membaca Pak ya. Mungkin boleh share juga nih Pak kepada teman-teman yang sedang menyaksikan. Ada buku favorit nggak Pak? Atau mungkin buku yang istilahnya sudah pernah dibaca dan itu ngena banget ke Pak Dian? Kalau untuk saya, sekarang ya Pak, saya tuh sedang membereskan adalah salah satu buku, judulnya Merawat Fitrah Anak. Ada 2 seri, Merawat Fitrah Anak Laki-laki dan Merawat Fitrah Anak Karena Perempuan. kita lagi ada anak ya. Yang pertama tentunya adalah saya sebagai seorang ayah, yang kedua ya tentunya saya sebagai seorang pendidik Pak. Ya. Jadi ada anak kandung, ada anak didik gitu. Hmm. Ternyata alhamdulillah karangan Dokter Khalid Ahmad Syamtut, kontennya bagus di sana ya disampaikan bahwa bagaimana cara kita memberikan fondasi yang kuat untuk anak, menanamkan nilai-nilai keislaman. Ya. Kemudian ya menanamkan bagaimana cara anak punya akhlak yang baik seperti akhlak khusyuk dan lain-lain. Ya. Itu jadi ada 2 seri Pak ya? Ada 2 seri. Ya? Wah. Merawat fitrah anak untuk laki-laki dan perempuan. Nah, saya penasaran juga Pak, karena sama nih Pak, karena sekarang posisinya udah punya anak gitu Pak ya, jadi kadang bacaan kita bergeser ya. Kalau dulu mah untuk pengembangan diri pribadi ataupun yang Betul. suka non fiksi mungkin ke yang non fiksi atau fiksi gitu ya. Tapi sekarang itu betul Pak, saya juga merasakan bergeser gitu, gimana ya salah satunya itulah, gimana caranya merawat anak gitu ya, dan seterusnya mungkin kayak gitu. Baik Pak, ini ada mungkin ada sebuah kalimat yang sering kita dengar mungkin saat ini yaitu tentang Indonesia di masa depan, yaitu tagline-nya adalah Indonesia Emas di tahun 2045. Ya, Mungkin kami pun ingin mendengar nih, seoptimis apa nih Pak Dian melihat Indonesia nanti di tahun 2045? ya eh, saya sangat optimis ya Pak kalau melihat dari sekarang anak-anak, apalagi di pendidikan. Di pendidikan itu kan diarahkan anak-anak untuk memiliki soft skill, Ya. biasanya diarahkan dalam pembelajaran abad 21 itu ada yang namanya keterampilan 4C Pak. Yang pertama adalah communication, kedua collaboration, ketiga critical thinking, yang keempat adalah creativity dan innovation. Jadi sebetulnya setiap pembelajaran itu kan ada rencana pembelajaran yang dibuat oleh guru ya. Sekarang ini diarahkan anak-anak tuh harus menguasai, ya, harus ada nilai-nilai keterampilan 4C. Makanya anak-anak harus bisa delivering dalam bentuk komunikasi, kemudian kolaborasi, Pak. Ya. Iya kan? Jadi jangan ada istilah ya kalau bisa bisa sendiri gitu kan. Sebetulnya kan delivering ilmu kemudian kita harus bisa bekerja sama nanti di lingkungan pekerjaan itu kan sangat penting, Pak. Kemudian critical thinking ketika ada masalah, ya seharusnya kan kita bertanya kira-kira masalah.
dan yang terakhir adalah kreatif. Jadi saya optimis kalau misalnya kita konsisten dengan bisa mempertahankan keterampilan 4C ini untuk anak-anak, ya saya yakin 2045 ini kita bisa mencapai yang namanya Indonesia Emas. Ya. Jadi kita sama-sama optimis Pak ya, karena ada juga nih beberapa yang membuat tagline Indonesia cemas katanya. Karena ya mungkin ngelihat beberapa faktor mungkin ya, ada istilahnya ya dengan keadaan Indonesia sekarang lah mungkin ya. Iya. Tapi saya sering diskusi juga sih dengan teman-teman baik mahasiswa ataupun guru dan seterusnya, kita harus tetap optimis Pak ya. Sama-sama mempersiapkan mumpung masih ada waktu nih sekitar 20 tahun lagi lah ya. 20 tahun lagi. Kita siapkan semua skillnya, semua istilahnya yang menjadi beberapa kriteria menjadi Indonesia Emas tersebut. Baik Pak, selanjutnya nih ada salah satu skill mungkin Pak, yaitu tentang kemampuan bahasa Inggris, yang mana mungkin ini pun akan dipersiapkan ataupun diperlukan supaya Indonesia bisa go global gitu Pak ya. Seberapa penting bahasa Inggris menurut Pak Dian? Saya sangat penting sekali. Ya. Kita lihat literatur yang ada, hampir semuanya dalam kontennya bahasa Inggris. Ya kalau kita mau mencari informasi ya sebanyak mungkin gitu kan, misalnya lewat media digital, lewat internet, itu kan semuanya dalam kontennya bahasa Inggris. Iya. Gitu ya. Jadi menurut saya, ya kalau kita mau cepat ya memang harus wajib dikuasai itu bahasa Inggris. Makanya sekolah kami ada eskul bahasa Inggris, kemudian sebisa mungkin diarahkan mungkin ke depan ada yang namanya English Day. Ya, harus itu. Ya, mau tidak mau. Kenapa? Karena memang harus dibiasakan itu untuk bahasa Inggris. Oke, baik. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari kami, mungkin Pak. Mungkin ada pesan nggak Pak dari Bapak kepada teman-teman yang sedang menyaksikan, sekaligus mungkin closing statement dari Pak Dian. Silakan. Jangan pernah takut mencoba karena kesempatan tidak datang dua kali. Itu mungkin saja. Pokoknya intinya tetap semangat ya. Ketika ada kesempatan, ya ambil kesempatan itu karena kesempatan tidak datang dua kali. Baik Pak, hatur nuhun Pak untuk waktunya, untuk ngobrol dan diskusinya. Mudah-mudahan harapan Bapak juga dan sekolah SMK Insan Prima Mandiri semakin lancar, semakin sukses Amin. Pak ya. Amin Pak. Dengan berbagai macam tujuan dan mimpi, visi misinya tadi Pak ya. Gitu Amin. Ya. Hatur nuhun Pak ya. Sama-sama. Baik teman-teman, itulah Pak Dian dari Sekolah SMK Insan Prima Mandiri. Terima kasih.